Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Saya mengucapkan selamat akhir pekan buat saudara dan sahabat sekalian dimanapun berada. Harapan dan doa semoga saudara dan sahabat semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan segala ceritanya. Secara khusus buat umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami juga menyapa saudara dan sahabat semua dalam masa persiapan memasuki Minggu Adventus yang terakhir, yaitu Minggu Adventus yang keempat pada hari esok, Minggu tanggal 18 Desember 2022. Dan izinkan saya pada kesempatan yang baik ini melakukan sedikit refleksi berkaitan dengan bagian Alkitab yang akan dikhotbahkan oleh para pendeta di Gereja Protestan Maluku pada hari esok, yang berdasarkan leksionari yang disediakan atau disiapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM. Itu terambil dari surat ataupun kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bolehlah, mari saudara dan sahabat sekalian, siapkanlah waktu kita sejenak untuk mendengarkan bagian Alkitab ini yang saya bacakan untuk kita semua. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengendalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, ya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Maaf, Yesaya pasal 11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saudara dan sahabat sekalian, Minggu Adventus secara tradisional ada 4, dan masing-masing 4 biasanya ya diberikan tema. Misalnya saja minggu pertama, temanya ya, walaupun di setiap gereja mungkin berbeda, tapi rata-rata yang pertama adalah hope atau pengharapan. Yang kedua adalah faith, yaitu iman. Yang ketiga adalah sukacita atau joy, ya, gaudete bahasa Latin. Dan minggu yang keempat adalah peace atau damai. Nah, saudara dan sahabat sekalian, besok kita masuki Minggu Adventus yang keempat. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita adalah, kira-kira apa yang sudah kita internalisasi, kita batinkan, kita hayati dalam minggu-minggu Adventus
yang sudah berlalu selama 3 minggu. Harapan dan doa saya semoga kita betul-betul semakin kokoh dalam pengharapan kita kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus yang sanggup untuk memberikan kepada kita pertolongan di tengah kesesakan. Yang kedua, tentu saja kita berharap bahwa iman kita semakin kokoh. Kita bertumbuh bahkan di tengah penderitaan. Iman bertumbuh di tengah penderitaan. Dan yang ketiga, kita tetap mengalami the power of joy. Kekuatan dari sukacita karena kita telah ditebus, kita telah diselamatkan oleh Tuhan, dan dalam masa penantian atau masa kedatangan Tuhan, kita tetap bersukacita. Dan tentu saja buah-buah sukacita itu tentu menghadirkan sukacita bagi sesama juga. Nah, dan yang terakhir, tentu saja saudara dan sahabat sekalian, kalau kita bersepaham dengan tema pada Minggu Adventus yang keempat adalah peace atau damai, maka tentu saja kita dipanggil untuk menghadirkan damai bagi dunia ini, tapi terlebih dalam kehidupan keluarga kita. Saudara dan sahabat sekalian, bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini, tadi saya bacakan, yaitu Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Kita dapat memilahnya dalam beberapa pokok pikiran berdasarkan aksentuasi dari teks yang mau kita khotbahkan atau kita gali untuk menemukan point of communication atau pesan komunikatif dari teks ini sendiri. Di sini saudara dan sahabat sekalian, kita mendapatkan menurut saya salah satu kata kunci yang penting, ya. Di sini disebutkan sebagai tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, saya jadi teringat salah satu istilah dari kebudayaan Maluku yang disampaikan oleh Profesor Nus Sapteno, yang sekarang beliau menjadi rektor. Beliau menulis satu artikel tentang tuer kayu, ya. Nah, saudara, bagi saudara yang orang Maluku atau yang ada di Ambon pasti bisa, yang tinggal di desa pasti tahu tentang tuer. Jadi tuer itu satu batang pohon yang roboh, ya, yang praktis orang mengatakan bahwa itu tentu tidak ada punya gunanya lagi, ya, dia akan lapuk dan habis. Tapi ternyata tidak, saudara dan sahabat sekalian. Dari tuer kayu itu ternyata bisa saja muncul tunas baru, ya, tunas baru yang kemudian bisa menghasilkan pohon baru. Nah, itu istilah atau ungkapan yang saya rasa menarik sekali dalam tradisi orang Maluku, dalam dunia pertanian orang Maluku, bahwa dari tuer kayu itu akan lahir tunas dan kehidupan baru. Nah, ini sesuatu yang menarik. Artinya, saudara dan sahabat sekalian, dalam kondisi-kondisi yang nyaris tidak mungkin, ya, tapi ternyata bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita duga sebagai kejutan-kejutan dari Allah kepada kita. Karena Allah bekerja secara bebas. Allah bisa memunculkan sesuatu yang di luar dugaan kita, di luar pikiran kita. Dan oleh karena itu kita harus meyakini bahwa Ia sanggup untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan kalau kita kaitkan cerita atau metafora tuer kayu tadi, itu dengan bagian-bagian yang berikut. Di situ digambarkan tentang ketidakmungkinan yang mungkin. Nah, itu maksudnya kemarin itu ketidakmungkinan yang mungkin. Jadi kita mendengar ada penulis menyebutkan beberapa nama hewan yang sebenarnya tidak mungkin mereka bersama-sama, ya. Karena kalau mereka bersama-sama mereka akan berkelahi atau mereka akan saling memangsa satu dengan yang lain. Tetapi kita lihat di sini bahwa justru terjadi sebaliknya. Potensi-potensi konflik itu bisa dikelola dan memunculkan suatu tatanan baru yang penuh dengan damai, yang penuh dengan kondisi yang stabil. Nah, ini sesuatu yang juga menarik, saudara dan sahabat sekalian, bahwa hidup kita ini penuh dengan paradoks-paradoks. Ada banyak ambivalensi, ada banyak kontradiksi dalam hidup kita, tetapi ada satu kekuatan yang bisa mengeratkan atau mengelola perbedaan-perbedaan itu, potensi kontradiksi itu menjadi suatu tatanan baru
yang sebenarnya penuh dengan nuansa damai juga. Nah, ini satu perspektif baru tentang damai, ya. Damai di antara kontradiksi-kontradiksi dan paradoks-paradoks kehidupan kita. Nah, bukankah itu juga yang seringkali kita hadapi? Dan kadang-kadang kita seperti mengalami jalan buntu ketika orang-orang yang hendak kita sentuh, orang-orang yang kita ingin ajak untuk berdamai, seperti tidak mungkin berdamai. Nah, kita mendapat satu visi baru dalam teks ini, bahwa yang tidak mungkin itu bisa mungkin saja terjadi. Ya, ketika Allah bekerja dengan kuasanya, Allah bisa mengubah segala sesuatu menjadi mungkin. Dan itu membuat kita terpesona. Kita mengalami apa yang filsuf Rudolf Otto mengatakan, fascinatum and tremendum. Satu Allah itu begitu mempesona, tapi sekaligus menakutkan. Menakutkan. Ya, di dalam diri itu terhadap ketakutan, tapi juga ada pesonanya. Nah, hidup ini sungguh-sungguh membutuhkan kemampuan kita untuk bisa mengelola potensi-potensi ketegangan hidup, ya, mentransformasi konflik, menghadirkan damai di tengah-tengah keadaan yang nyaris tidak mungkin. Nah, ini satu level kehidupan yang lebih tinggi. Nah, saya berharap saudara dan sahabat sekalian bahwa minggu-minggu Adventus yang kita rayakan atau kita hayati 1, 2, 3 itu mengangkat kita ke level spiritualitas yang lebih tinggi. Ya, kita tidak menjadi orang Kristen susu yang begitu mudah rapuh, yang terlalu tergantung ya kepada direction dari orang lain. Tapi kita lebih mandiri, kita lebih menemukan Tuhan secara pribadi, dan bahkan lebih daripada itu kita bisa kemudian menjadi role model untuk orang lain. Nah, ini satu kualitas hidup beriman yang mesti kita tingkatkan. Jadi akumulasi dari minggu-minggu Adventus harus semakin mematangkan hidup kita, spiritualitas kita sebagai orang Kristen, sehingga kualitas rohani kita, kualitas spiritualitas kita semakin tangguh, dan dengan demikian kita semakin bisa mengelola hidup ini dengan segala tantangannya. Kita bisa hadir untuk memberikan satu arah kepada dunia yang mengalami ketidakpastian, dunia yang mengalami kebimbangan. Dengan bangunan spiritualitas yang kokoh, kita akan memberikan satu arah, kita akan memberikan solusi terhadap kondisi-kondisi yang nyaris putus asa. Itulah kualitas dari kekristenan. Dia harus memiliki satu nilai lebih yang kemudian bisa menghamirkan dunia ini, menggarami dunia ini, dan membuat dunia ini tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman, di mana kemuliaan Allah dinyatakan, kasih Allah dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari saudara dan sahabatku yang terkasih, kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita menaruh bahwa sumber kekuatan kita bukan dari dalam diri kita. Kita berasal dari suatu kuasa. Katakan tentang roh Tuhan ada padanya. Itu menggambarkan ketergantungan kepada roh Allah, bukan kepada diri sendiri. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan. Nah, ini yang mestinya menguasai, yang mestinya mengendalikan hidup kita. Dan dengan kekuatan dari roh itulah kita akan mengalami ya kasih karunia Allah, mengalami ketenangan, kedamaian, mengalami dan memiliki hikmat untuk terus melangkah, untuk terus berjalan walaupun tantangan, kesulitan, persoalan datang silih berganti, bagaikan ombak yang tidak pernah selesai. Mari saudara dan sahabatku yang terkasih, teruslah melangkah dalam pengharapan, dalam iman, dalam sukacita, dan dalam damai. Minggu-minggu Adventus yang kita rayakan. Selamat memasuki dan menghayati minggu Adventus yang keempat. Tetap semangat dalam Tuhan. Kita adalah saudara dan sahabat Tuhan